Karena lebih dari sama dengan ya itu ya. Karena 10.000 kali 5 kilo kan 50.000 kilogram bahannya. Ini kan mau bikin bahan ya. 10 kali 50 Maka kalau ditanya besaran harga bahan baku standarnya adalah kita pakai yang 12.000, jangan pakai yang 12.500 atau 12.250 ya. Jadi jawaban 12.000 itu karena 5 kg per unit dikali 10.000 unit yang mau diproduksinya sama dengan 50.000. Itu dapatnya 12.000. Ya, harus 10.000-nya harus dipakai. Makanya hati-hati dengan kata tadi itu, kata kuncinya bahan baku per unit, jam kerja per unit. Nah, biasanya ada gitu. Kalau di sini nggak ada jam kerja per unit, langsung tarif upah per JKL aja. Ada ding, tenaga kerja langsung yang dibutuhkan 4 JKL, itu per unit 4 JKL. Per unit 4 JKL. Sebenarnya saya udah buat sih kunci jawabannya, tapi malas sekali bukanya. Bukan malas apa sih, kalau buka Excel tuh suka error. Mana dianya? Bentar ya, saya buka dulu bentar. Ya. Saya sharing dulu ya, biar bisa dilihat jawabannya. Share program. Jadi nomor 8 12.000. Nah, nomor 2 tarif nomor 9 tarif overhead pabrik tetap adalah, nah lihat data overhead pabrik tetapnya 210.000 ya. Tarif overhead pabrik tetapnya 210.000. Untuk dapat overhead pabrik tetapnya overhead pabrik tetap dianggarkan 210.000. Untuk dapat tarif overhead pabrik tetapnya nanti 210.000 dibagi, kok nggak bisa dibuka, 210.000 dibagi 40.000 karena penentuan overhead pabriknya berbasis jam kerja langsung. 40.000 itu dapat dari 4 JKL dikali 10.000. Makanya jawabannya Makanya jawabannya 40.000 ya. 5.250. Maksudnya jawabannya 5.250 dari 210.000 dibagi 40.000. Nah, ini overhead pabrik tetapnya. Tarifnya. Kalau tarif overhead variabel cara ngitungnya gimana? Nggak ada di soal, tapi kira-kira jawabannya berapa? Biar ingat yang tadi kita agak lama ngebahas ini, Mbak Nova tadi. 160.000 dibagi 40.000 ya. Jadi jawabannya berapa? 160 bagi 40. Jawabannya 4.000 ya, kalau nggak salah. Ya, 4.000. Bisa nggak? Ya, itu 5.250.
Mm-mm. Jadi tetap Anda harus lihat ininya, eh, penentuan overhead pabriknya basisnya apa gitu. Harus lihat di data itu. Tetap aja kayak ngitung proses pesanan dulu ya. Sistem pesanan ada. Jadi harus tahu tetap eh, berapa tarif overhead pabriknya, dilihat dari basisnya apa gitu. Ya kalau sudah dikasih informasi sih nggak sulit, ini kan nyari tarif overheadnya. Nah kemudian jadi jawabannya tadi A. Besaran cost standar per unit. Nah ini harus dihitung semuanya. Cost standar per unit harus dihitung. Maksudnya yang dihitung dari bahan baku ditambah tenaga kerja langsungnya ditambah overhead pabriknya, variabelnya ditambah overhead pabrik tetapnya. Totalnya ini udah saya buatkan. Bahan baku itu cara ngitungnya 5 kilo dikali 10.000 dikali tarif 12.000. Jadi dapat totalnya 600 juta. Terus tenaga kerja langsung 4 jam dikali 10.000 dikali tarifnya 8.000. 8.000 ada di soal ya. Langsung dapat 320.000. Kemudian overhead pabrik dari data saja 160.000 yang untuk variabel, kemudian tetap 210.000. Nah, nanti semua dijumlah dapat 1M 290.000 dibagi 10.000, jadi 10.000 total produksinya ya. Jadi standar costnya adalah, atau cost standar per unitnya adalah 129.000. Jawabannya B nomor 10. Itu caranya. Tetap aja harus ngitung semua gitu. Semua data itu. Kira-kira bingung nggak? Nah ini benar-benar harus latihan yang ini sebenarnya. Kalau nggak agak-agak ya paling nyoba-nyoba ngerjainnya. Maksudnya mana yang ada jawabannya. Kalau jawabannya cuma satu, kalau jawabannya dua lah pasti bingung nanti. Nah masalahnya kalau jawaban sudah saya kasih, nanti Anda nggak nyoba. Kalau nggak nyoba, pas soal keluar lupa. Itu penyakitnya kalau soal hitungan. Kalau saya kasih soal, Anda ribet, banyak PR, banyak tugas online sekarang, lagi heboh-hebohnya sama tugas online ya. Tutornya. Belum lagi ada yang karil. Aduh, Anda belum karil kan semester depan ya? Semester depannya lagi. Saya sebenarnya bimbing karil juga, cuman nggak ada yang nanya ke saya ya. Sudah, alhamdulillah kan. Malah teman yang dari Indonesia dia ngambil UT, terus dia bikin kemarin, Bu, periksain karil saya. Ya udah kerjaan ngerjain karil dia akhirnya. Tapi enggak karuan. Pusing dia bolak-balik saya koreksi. Ya, gimana, Mbak? Kalau sama orang UT nggak boleh ganti-ganti, itu masalahnya. Hati-hati nanyanya. Nanya Mbak Silma karil ya? Oh gitu ya, insya Allah semester depan. Kalau karil tuh kan nggak boleh ganti-ganti tutornya, harus satu aja. Maksudnya kalau udah milih saya, harus saya gitu, nggak boleh ganti bapak A, ganti bapak atau ibu-ibu yang lain. Dan nggak setahu saya sih aturan dari UT-nya gitu. Kalau ini sih temen aja dia minta tolong.
Dia belum ke dosen pembimbingnya, malah ke saya duluan. Ngaco. Iya, tutor tuh milih. Bukan tutor yang milih, mahasiswa yang milih tutor. Tutornya disiapin sama UT, nanti mahasiswa yang milih gitu. Saya nggak tahu pulangnya kapan, Mbak. Saya sih selagi belum pulang, saya tetap ngajar aja, tapi satu aja. Maksudnya refreshing biar nggak suntuk. Di sini kadang-kadang ada kerjaan juga, saya juga bingung. Lihat aja nanti, kalau kan ada nanti daftar namanya di ini. Hari-hari depan komputer aja kerja saya tuh. Sampai sipit-sipit matanya. Hmm, kayaknya sih enggak ya, UT enggak, apa namanya, UT cuma ngasih data aja, enggak nentuin UT-nya itu. Mahasiswa yang pilih sendiri. Mahasiswa pilih sendiri, terus nanti hmm, itulah masalahnya, saya cuma ngebatasi dua. Makanya kemarin kayaknya pada nggak berani milih itu karena saya udah ngebatasin dulu. Saya cuma bilang ke ketua kelasnya, saya dua ya, cukup dua saja. Kayaknya itu penyebab nggak enak juga, banyak kan masih banyak dosen lain. Daftar sekarang ngaca. Yang lucunya lagi tuh, saya tuh udah nyiapin bahan gitu, maksudnya kalau mahasiswanya bingung mau nulis apa, saya tuh udah nyiapin bahan, terus terserah tinggal dia nanti diajarin aja nulisnya gitu. Mahasiswanya nggak muncul ya, saya udah lupa bahannya tadi mana. November sudah harus unggah karya, biarin aja lah, mudah-mudahan nggak ada sih. Berat Mbak sama saya, jangan. Berat, maksudnya harus standarnya itu tinggi, nanti malah susah. Ya sih, maksudnya kalau mahasiswanya mau asal lulus pasti susah gitu. Kayak temen saya kemarin tuh, dia tadinya ngirim berantakan minta ampun, buat pendahuluan aja sampai 8 halaman. Saya sampai, ya ampun Mbak, total cuma 12 halaman, saya bilang. Pendahuluan aja udah 8 halaman, mana isinya. Pusing dia, malah saya koreksi, kesian jadinya. Oke, kita lanjut nomor 7. Nah, ini yang pakai rumus. Sorry, halaman 939. Lihat halamannya ya, 939 sama 940. Sebenarnya sih di 940, cuman ada soalnya sedikit. Kayaknya nggak perlu deh 939-nya, 940 aja langsung. Nah,
PT Putri Galuh memproduksi jus buah apel yang dikemas per galon. Baru-baru ini perusahaan menerapkan sistem kos standar dan menetapkan kos standar per galon jus sebagai berikut. Bahan baku. Nah, ini bahan baku standarnya sudah ada. Beda soalnya dengan yang tadi. Yang tadi kan standar aja. Kalau sekarang kan kita mau ngitung varians ya, selisih ya. Nah, karena mau ngitung selisih, di sini sudah ada standarnya yang di dalam kurung ini 128 on itu untuk membuat satu produk dengan harga 460 untuk bahan bakunya. Kemudian tenaga kerja langsungnya 0,038 JKL gitu ya. Dan ini data ya, ini udah ada, udah jadi gitu. Anda nggak perlu nyari lagi. Kali 12.000 tarifnya ini standar. Nah, totalnya ada 3 kali hasilnya di sebelah kanannya lagi. Yang bahan baku itu 58880, terus tenaga kerja langsung 456. Di jumlah hasilnya 59336. Nah, yang perlu Anda perhatikan untuk menghitung variansi ini atau selisih, tidak bisa lihat total 5880 saja dengan 456, tapi harus lihat detail-detail angka-angka yang ada. Ya, kayak misal kayak gini 128 0,038 itu penting kalau itu, karena itu pasti jadi data gitu. Nah, kemudian selama awal minggu produksi, kos aktual yang terjadi adalah, nah di bawahnya aktual, di atas tadi standar ya. Nah, yang aktualnya unit galon yang diproduksi adalah, jadi memproduksi galon ya. Saya baca tapi enggak ini. Iya, unit galon yang diproduksi 52.000. Itu sama kayak 10.000 tadi posisinya. 52.000 itu yang diproduksinya, proyeksinya. Bahan baku dibelinya, nah ternyata bahan baku yang dibeli ini 6.420.000 on. Nah, harganya 470. Coba Anda lihat harganya udah beda. Kalau standar 460, di sini harga beli aktualnya 470. Ya. Kemudian tidak ada sediaan awal dan akhir, berarti bahan bakunya yang dibeli habis semua terpakai. Itu kuncinya nomor C. Kalau ada sediaan awal, Anda harus kurangkan dulu dengan sediaan awalnya. Nanti pas membuat kuantitas, ya harus dikurangkan dulu sediaan awal atau sediaan akhirnya. Jadi yang sebenarnya digunakan pokoknya intinya. Nah, kemudian jam kerja langsung. Jam kerja langsung itu 2000 JKL kali 12.500. Kalau di soal di standar 12.000, realnya 12.500, jadi bisa beda-beda gitu realnya. Nah, terus cara menghitungnya, variansi harga bahan baku adalah, lihat ya, harga ya, saya ngerjakannya tadi nggak pakai rumus, tapi pas dicek sama kuncinya sama. Selisih harga bahan baku, nah, harganya saya pakai yang atasnya standar, yang bawahnya real. Kelihatan kan ya? Nah, yang 460 kan standar, yang 470-nya harga aktual atau real. Jadi 460 dikurang 470 sama dengan, kalau saya tetap pakai minus di sini, jadi saya nggak biarkan aja gitu minus. Artinya kalau minus itu gimana sih artinya? Boros kan ya? Ya kan, harga ditetapkan 460, realnya 470, berarti kan dia sebenarnya boros ini. Biarkan aja minus, nggak apa-apa, nanti kan lihat jawabannya kan, jawaban nggak dijelaskan mau minus apa nggak masalah sih itu, yang penting hasilnya sama. Nah, dapat minus 10, selisihnya minus 10. Kalau ingat rumus tadi, rumus untuk menghitung selisih harga adalah harga standar dikurang harga aktual dikali kuantitas aktual. Nah, 6420 ini kuantitas aktual karena bahan baku yang dibeli 6420. Terus yang diproduksi juga 6420 karena tidak ada awal dan tidak ada akhir bahan bakunya. Jadi 6420 ini sebetulnya bukan pembelian ya, tapi ini bahan yang diproduksi 6420. Sehingga dapat jawabannya minus 10 dikali 6420. Selisih harga bahannya adalah 64.200.000. Ya, jawabannya A.
Itu cara ngitungnya. Anda kan boleh nyoretin buku ya? Bukunya nggak dikembaliin kan ya? Coretin aja jadi gampang. Oh, kalian beli buku. Kalau saya dipinjemin. Oke, lanjut ke nomor 8-nya. Sekarang nomor 8, variansi efisiensi. Variansi efisiensi itu maksudnya kita tuh hemat apa enggak sih gunakan bahannya gitu. Nah, sama aja dengan kuantitas, sama dengan volume ya. Cuman istilahnya dibuat efisiensi. Nah, variansi efisiensi ini triknya tadi ya. Efisiensi berarti standar bahan yang seharusnya dipakai dikurangi bahan aktual yang dipakai. Berapa on bahannya aktualnya gitu. Standarnya, oh saya terbalik lagi nih. Aktual 128 kali 128 kali 52. Terbalik saya, bentar ya. Biarin aja lah ya, sorry nanti kita ini. Masalahnya kalau ini saya lanjutkan jadi salah nanti hitungannya kalau di total. Ini karena terbalik. Ininya aja yang saya ganti deh. Ini standar kurang aktual. Jadi standarnya 6656 itu dapat dari 128 gram ya. On harusnya memproduksi 52.000 unit. 52.000 unit itu kan satu unitnya 128. Jadi harus 128 dikali 52.000 dapat 6656.000. 6656.000 itu total ons-nya ya. Itu standar, tapi realnya yang dipakai hanya 6420. Jadi hemat. Ini kan saya terbalik, harusnya di atas kali kena naruh ternyata. Jadi saya sengaja buat yang atas standar dan bawah ini, maksudnya biar lihat ngirit apa enggak gitu, sebenarnya maunya gitu. Nah, jadi ini kalau yang di atas tadi kan harganya kemahalan, nggak irit. Kalau yang di bawah ini terbalik, ternyata dia kuantitasnya tuh efisien atau lebih hemat gitu ya. Hemat 236.000 on. Nah, hematnya ini dikalikan dengan harga standar. Karena ini kuantitas, jadi yang dikalikan standarnya adalah harga yang standar. Nah, harga standarnya 460. Jadi dapat hasilnya 108.560. Tuh caranya. Ini kan variansi untuk bahan harga dan efisiensi. Nah, nanti kalau dijumlah karena minus dengan plus ini ya. Kalau seharusnya kan dijumlah dia. Kalau minus sama minus dijumlah kayak tadi harusnya kan jadinya 108 dengan 64 kan seharusnya 178, tapi ternyata karena tadi saya salah, berarti ini kalau dijumlah 108 ditambah 64 ya minus ya. Nah, jadi itu selisih total untuk harga bahannya selisih total untuk bahan baku 44360 gitu. Jadi minus ditambah plus kan jadinya. Minus 44 ditambah 108. Yang 108-nya menghemat ya. Yang 64-nya tidak hemat kan. Tapi nggak ditanya 44-nya ya, yang ditanya hanya 64 dan 108.
Kemudian nomor 9. Nomor 9-nya variansi harga tenaga kerja langsung adalah variansi tenaga kerja langsungnya, kalau kita lihat datanya, tenaga kerja langsung harga aktualnya 12.000. Karena yang tanya selisih harga, berarti harga langsung kita lihat. Harga aktualnya 12.000, harga standarnya 12.000, harga aktual 12.500. Berarti ini boros 500 ya, kemahalan gitu realnya. Nah, dikalikan jam kerjanya yang aktual. Jam kerja aktualnya 2000. Jadi dari data ya, nomor bagian D itu. Jadi 500 kali 2000 dapat 1 juta. 1 juta itu variansi harganya. Ini nggak hemat ya. Nah, kemudian yang nomor 10-nya variansi efisiensi. Nah, sama kayak bahan baku tadi. Kita mikirnya aktualnya berapa, standarnya berapa. Kalau ini standar ya, ini ya 0038 dikali 52.500, ternyata standarnya 1976, aktualnya kan 2000. Jadi 1976 dikurang 2000 minus 24. Minus 24 dikali harga standarnya 12.000. Jadi minus 288. Dapat nomor 10B ya, 288. Nah, ini kalau ditanya disuruh jumlah, hasilnya 1 juta ditambah 288. Jadi 1288 totalnya. Tapi nggak ditanya totalnya. Jadi ini ditanyanya kebetulan satu-satu. Gitu. Selesai. Untuk membahas soalnya selesai. Kalau mau dibaca lagi yang 9.37-nya dibaca ya. Dipelajari. Kalau nggak paham nanti ditanya ke saya. Atau mau dikasih soal? Kalau mau dikasih soal sebelum ujian saya kasih untuk latihan aja sih. Ujiannya berapa mata pelajaran sih satu hari? Hari pertama 3, hari kedua 3 kalau ambil 6 kan. Teler belajarnya 3 sih. Ya harus belajarnya harus benar-benar dicicil. Kalau dadakan nggak bisa itu. Nggak ada tugas lagi. Kalau mau soal saya bilang, saya kasih soal untuk latihan aja, ada tugas. Maksudnya kan ini sudah dijawab semua. Ya takut kalau ada yang mau, kalau enggak juga enggak saya kasih. Saya malas ngetiknya. Iya, memang sih. Tapi kan ini banyak soal nggak ngitungnya loh, hati-hati loh, jangan belajarnya ngitung aja nanti yang nggak ngitungnya malah kelewat gitu. Kan sayang. Istilahnya karena kita udah belajar, yang ngitungnya tuh udah nggak usah dipelajari lagi lah, udah lewat gitu loh. Maksudnya udah tinggal belajar yang hafalannya gitu, maksud saya tuh gitu sekarang itu. Makanya dibahas.
Ya, inbox kan bisanya sebelum hari ujian, sebelum akuntansi biaya tanggal berapa? 30 apa tanggal 6? Oh, belum ada ya. Nggak tahu nih semester depan saya ngajar apa ya. Malah sih mata kuliah baru sebenarnya. Kalau mata kuliah baru tuh harus nyiapin lagi. Nggak tahu nanti ada akuntansi manajemen sih semester depan tuh, kalau dosen yang sekarang ngajar udah lulus ya. Nggak tahu nanti saya pilih apa enggak. Saya nggak mau banyak-banyak karena saya pengen sering pulang. Kalau kebanyakan saya nggak bisa pulang. Ya meskipun di Indo saya bisa ngajar sebenarnya, cuman kan agak susah kalau udah di sana. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak susah lah ya, bab 9 ya. Kira-kira dari modul 1 sih gampang lah. 2, 3 sampai sampai 9 yang mana yang paling susah? Sebenarnya yang paling ribut kalau menurut saya chapter 7. Kalau saya sih. Tapi kalau udah paham sih enggak juga. Paling nyaman sebenarnya 7 itu. Karena nggak ada hafalan di situ, semua hitungan. Modul 7 itu paling ribet. Ya harus latihan lagi karena unit ekuivalen itu loh. Kalau kenanya nggak ada persediaan sih gampang, tapi kalau sudah ada persediaan, nah metodenya yang mana dulu kan? MPKP atau rata-rata? Rata-rata masih gampang dapat MPKP, yang Anda masih bingung. Juwita sih udah senang dia yang presentasi udah ngerti dia. Ya karena dia presentasi. Kalau presentasi mesti bisa. Biasanya tuh rata-rata kalau ngerjakan sendiri atau sambil nyoba latihannya, pasti bisa satu bab aja udah nyaman kan. Minimal ada 2 soal kan udah lewat ya, nggak usah belajar lagi. Sebenarnya enaknya presentasi kan gitu. Kalau Anda sudah bahas sendiri soalnya itu, pas ujian nggak usah buka lagi. Tinggal belajar mata pelajaran lain yang hafalan. Oke, gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa ya, yang belum ngumpul tugas, Mbak Wiwi, Mbak Rita, terus tadi saya lupa. Pokoknya saya tunggu tanggal 15. 16 atau 17 nanti saya email ke UT itu, lupa saya. 16 kayaknya. Mbak Enang udah, Priana nggak pernah masuk ya, Priana ini. Pramia juga sama Mas Firdaus juga nggak pernah masuk, 3 orang. Jadi Mas Eko, Mas Suprianto, Mbak Wiwi sama Mbak Rita tugasnya ditunggu. Ya. Pokoknya nanti kalau mau belajar malamnya, misalnya mau ujian belajar, tanya aja ya, inbox aja.
Mudah-mudahan HP-nya nggak saya matiin. Tega. Pas mau nanya malah dimatiin. Ya, semangat mau ujian. Semangat, saya juga mau ujian. Apa? Siapa tuh? Oh, Eko ya, Mas Eko ya. Bangun kok dia. Oh, tadi dipanggil bilang mau dikumpulin tugasnya. Oke, udah ya. Udah jam 12. Kurang 1 menit. Oke, saya tunggu pertanyaannya. Jangan hari ujian nanyanya, nanti bingung. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf juga atas kekurangannya. Ya, mudah-mudahan membantu untuk paham dan bisa menjawab soal ujian. Mudah-mudahan hasilnya baik. Saya deg-degan karena tahun lalu itu banyak yang nggak lulus akuntansi biaya. Ya, mudah-mudahan deh. Pokoknya Anda harus belajar, benar-benar belajar. Ya, amin, amin, amin. Mm-mm. Banyak ya mata kuliah yang susah ya. Ya mudah-mudahan sih tidak banyak soal yang salah. Takutnya soalnya kadang-kadang tuh ya saya juga bingung juga sih namanya, mungkin mereka sibuk, banyak yang dikerjakan. Jadi kadang-kadang soal salah itu yang kasihan mahasiswanya. Iyalah, harus baik-baik lah. Kita sebenarnya bukan dosen, kita tuh tutor.
Kalau tutor itu kan beda dengan dosen. Maksudnya tutor tuh sifatnya membanyakan membantu gitu. Kalau dosen tuh kan dia memang nggak hanya membantu. Posisinya memang mendidik harusnya dosen tuh kan. Jadi beda memang. Treatmentnya beda. Kalau treatmentnya tutor itu memang apa ya, istilahnya bantu belajar gitu ya. Kalau treatmentnya dosen itu dia selain membantu belajar, mengajarin juga, terus ya memberi penilaian juga. Kalau kita kan nggak ngasih nilai, cuman ya ngasih nilai sih tapi nggak banyak gitu loh, karena UAS itu kan tinggi nilainya. UAS yang paling tinggi. Kalau UAS Anda nggak nyampe 30% atau 40%, saya nggak tahu nilai tutor tuh bisa bantu apa enggak gitu. Makanya berdoa aja, harus benar-benar belajar. Mm-mm. Ya kan tutor fungsinya mm-mm. Ya itulah masalahnya kadang-kadang. Tapi ya pokoknya anggap tutor itu fungsinya membantu sebetulnya. Membantu belajar gitu yang nggak ngerti. Makanya Anda harus bertanya. Mm-mm. Kalau cuma belajar sendiri kan takutnya meskipun paham ya, cara ngerjakan paham, apa paham, tapi kan ilmunya nggak berkembang. Cuma maksudnya istilahnya cuma apa yang ada di buku. Sementara kalau kita tutor itu atau kelas itu kan ada informasi-informasi di luar pelajaran buku itu yang mungkin sempat kayak misalnya kayak tadi kita break, kita ngobrol terus ya terus selain itu juga ada informasi-informasi yang kayak misalnya presentasi ya, ada teman-temannya yang punya ilmu lebih ya disampaikan, dosennya atau tutornya punya pengalaman lebih disampaikan. Sebenarnya fungsinya itu sih sharing aja kita sebetulnya, biar nggak bosan gitu kalian belajarnya. Baca buku terus ya stres juga kan ya, pengen sekali-sekali dengar temennya ngomong, tutornya ngomong. Walaupun semester ini kayaknya banyak temennya ada yang ngomong, saya cuman bahas latihan aja kan kita. Oke itu dulu ya, udah malam, kasihan nih udah pada mau istirahat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bisa ketemu semester depan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga.